Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dendi Hermanto. Saya akan menjawab ulang pertanyaan ujian akhir semester dari mata kuliah Hukum Perikatan. Yaitu pertanyaan yang pertama ialah jelaskan apa yang dimaksud dengan akad fasad dan akad mauquf serta berikan contoh-contohnya. Yang pertama, akad mauquf. Akad mauquf ialah akad yang dikeluarkan oleh orang yang mau bertindak hukum atau orang yang mau berakad, akan tetapi ia tidak memiliki wewenang atau hak untuk melaksanakan atau melanjutkan akad tersebut. Seperti halnya akad yang dikeluarkan oleh anak yang belum mumayyiz atau akad yang dilakukan oleh anak yang belum mumayyiz, sehingga dalam pelaksanaan atau untuk kelanjutan akad tersebut seseorang harus memiliki izin atau meminta izin terhadap wali anak tersebut untuk berjalannya suatu akad tersebut. Kemudian ada namanya akad fasad. Akad fasad ialah sedangkan akad fasad ialah akad yang menurutnya diisyaratkan akan tetapi sifatnya itu tidak diperbolehkan oleh syarak, seperti halnya kita jual beli rumah atau suatu barang yang belum jelas barang tersebut. Satu contoh, kita menjual rumah akan tetapi kita tidak menyebutkan berapa tipe rumah tersebut, apa tipenya, dan berapa luas tanahnya, itu kita tidak sebutkan, sehingga terjadi perselisihan atau kecurigaan atas penipuan dari apa yang kita akadkan. Pada intinya akad fasad itu terjadi apabila ada unsur gharar. Jadi akad fasad berubah menjadi akad yang sah apabila yang saya contohkan tadi seperti jual beli rumah, kita jualkan secara detail rumah tersebut sehingga tidak terdapat unsur-unsur gharar di dalamnya. Persamaan dan perbedaan antara on-rehmatic debt atau PMH dan wan prestasi dalam KUH Perdata. Nah, jadi persamaannya ialah antara wan prestasi dengan PMH ialah sama-sama melanggar suatu hak dan dapat menimbulkan sebuah kerugian. Akan tetapi unsur-unsur yang berbeda. Jika wan prestasi itu unsur atau sumbernya berasal dari pelanggaran hak perjanjian. Nah, jika PMH itu pelanggaran atas undang-undang atau hak orang lain atas kesusilaan, norma-norma yang tidak patut. Dan juga lebih tepatnya unsur perjanjian unsur prestasi ialah bersumber adanya, yang pertama pokok ialah adanya perjanjian, dan di dalam perjanjian tersebut adanya ingkar janji atau melanggar terhadap janji tersebut. Nah, kemudian menimbulkan sehingga ia menimbulkan kerugian atas hak orang lain atau atas perjanjian yang ia laksanakan. Kalaunya PMH yang dimaksud dengan melanggar ketentuan undang-undang atau ketentuan hukum ialah ia tuh melanggar kewajiban hukumnya atau melanggar hak subjektif orang lain atau melanggar kepatutan kesusilaan dalam bermasyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya ia harus mengganti kerugian atas apa yang ia lakukan. Bagaimana? Yaitu soal nomor 5, yaitu jelaskan bagaimana ketentuan ekstinsif berjaring atau daluarsa untuk membebaskan diri dari sebuah perikatan dalam KUH Perdata dan perbandingannya dengan hukum Islam. Nah, jadi ekstinsif berjaring itu ialah pembebasan atas suatu perikatan dikarenakan oleh jatuhnya tempo tersebut. Nah, di dalam ketentuan
pasal 1967 BW itu ditentukan bahwasanya ekstensi perjaring itu dapat dilakukan apabila telah jatuh tempo atau telah berjalan selama 30 tahun, maka itu akan benar-benar kuat untuk membebaskan seseorang dalam suatu perikatan dengan menggunakan ekstensi perjaring. Yang mana ketentuan ekstensi perjaringan tersebut yang diatur dalam pasal 1967 KUH Perdata itu bahwasanya seseorang lepas dari jaminan atau perikatan baik berupa kebendaan atau perorangan itu minimal menyimpan ia telah menyimpan sebuah dokumen yang mana sebagai bukti telah jatuhnya tempo itu sekitaran 30 tahun. Dengan lewatnya 30 tahun 30 tahun setelah jatuh tempo lewat lagi 30 tahun, maka seseorang itu tidak perlu lagi menggunakan hak alas tadi sebagai bukti bahwasanya untuk lepas dari tuntutan. Akan tetapi ekstensi perjaring itu dalam ketentuan Islam tuh ada yang mengatakan sangat bertentangan karena ia sengaja tidak mengingatkan kreditur untuk memenuhi perikatannya tersebut, sehingga ada etikat buruk di dalamnya. Di dalam Islam pun jikalau itu yang menghutangi tersebut niatnya untuk meminjamkan, maka si pihak berhutang tersebut wajib mengembalikannya terhadap kreditur atau yang menghutangi. Nah, jikalau ibaratkan kadaluarsa tersebut memang niat dari orang yang menghutangkan tersebut niatnya sedekah dan tidak ingin nomor 6, apabila kreditur menolak pemenuhan prestasi dari debitur, bagaimana tindakan hukum yang dapat dilakukan debitur agar menghapus perikatannya terhadap kreditur menurut KUH Perdata. Jadi jikalau si pihak kreditur menolak pemenuhan prestasi dari debitur, itu dapat melakukan upaya konsignasi, yaitu melakukan pemenuhan prestasi tersebut secara dititipkan, yaitu dapat dititipkan melalui pengadilan. Akan tetapi diatur dalam KUH Perdata, yaitu syarat pasal 1405 BW, syarat sahnya konsignasi ialah dilakukan seseorang yang berpiutang kepada seorang yang berkuasa menerima, dilakukan seseorang yang berkuasa membayar, mengenai semua uang pokok dan bunga yang ditagih, ketetapan waktu telah tiba, terpenuhi syarat dengan mana utang telah dibuat, penawaran dilakukan di tempat menurut perjanjian, penawaran dilakukan notaris atau jurusita disertai 2 orang saksi. Nah, jadi akan tetapi jikalau kita syarat konsignasi tersebut itu memang jangka waktu tersebut telah tiba. Contohnya misalnya kita membayar suatu kredit itu memang pada saat waktu yang telah ditentukan dalam sebuah perjanjian. Nah, dan dalam perjanjian tersebut yang membayar ialah yang berkuasa melakukan pembayaran dan yang dilakukan kepada orang yang berkuasa untuk menerima prestasi atau pembayaran. Nah, kemudian dalam hal tersebut harus atau adanya keperluan saksi, sehingga nanti bisa memudahkan untuk melakukan konsignasi di pengadilan. Sehingga dengan dilakukannya konsignasi atau penitipan pemenuhan prestasi atau pembayaran hutang terhadap seseorang atau pengadilan itu secara tidak langsung ia telah membebaskan dirinya dari perikatan yang dilakukan oleh dirinya kepada kreditur.
Kemudian dalam jangka waktu penitipan